Halo, selamat malam semuanya teman-teman 100% manusia. Kita berjumpa lagi di 100% Stay at Home hari ini Minggu 1 Agustus 2021. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja aku undang moderator hari ini, Farhan Fahrezi. Dan juga guest speaker kita pada hari ini adalah Kak Siska Tuning dari Sahabat Anak. Ya, Children Empowerment memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Halo, Halo. Halo Farhan, bisa terdengar suaraku? halo Kak Halo Jolan. Kak Jolan. Sudah nggak telat, Sudah nggak suaraku telat, terdengarkan suaraku ya? terdengarkan ya? Aman, aman. Kalau gitu sekarang kita masih menunggu kasih tuning ya. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin Kak Farhan Eh, bisa tease sedikit nih, kita mau bicarain apa malam ini? oke, Oke, teman-teman, teman-teman, selamat selamat senang sekali bisa senang sekali bertemu dengan bisa teman-teman bertemu dengan hari ini di teman-teman hari ini di acara mingguan acara Plus mingguan Manusia yaitu Plus Manusia yaitu Itu. itu. Jadi minggu Jadi ini minggu dalam ini rangka dalam rangka memperingati Hari memperingati Hari Nasional yang Nasional yang dirayakan setiap dirayakan tanggal setiap tanggal 23 Juli, 23 Juli, kita akan kita membicarakan akan tentang membicarakan children tentang children empowerment dan empowerment dan gimana sih gimana sih caranya kita caranya sebagai kita individu sebagai individu bisa bisa mendukung mendukung children empowerment children ini bersama empowerment ini Kak Siska bersama Kak Tuning, Jessica Tumi, ketua dari ketua Sahabat dari Anak. Sahabat Anak. Ya, oke, kita masih menunggu dari teman-teman Sahabat Anak. Betul, dan juga Betul, nanti dan buat juga nanti teman-teman buat teman-teman tanya atau tanya ingin atau membagikan bagikan ceritanya, ceritanya boleh banget cukup ketik di ketik di kolom komen, kolom komen, dan nanti bagi dan tiga nanti pemenang bagi yang tiga beruntung pemenang akan yang beruntung mendapatkan video akan donat mendapatkan dari video donat Terus dari Manusia. Terus Manusia. Yes, betul banget. Kalau nggak salah kemarin Sahabat Anak juga hari ini ya, tadi barusan mereka ikut Hmm, mengadakan jambore anak. Nah, betul. Jadi sepertinya dari jadi tanggal dari 30 tanggal 30 sampai hari ini sampai itu hari mereka ini akan itu jemur mereka anak. akan jambore anak. Penasaran jambore anak Penasaran itu jambore apa? anak Nanti itu kita apa? Nanti tanya kita bareng ya, tanya bareng ya. kasihkan. Betul, betul. Betul, betul. Kita masih menunggu Oke, aku kedatangan coba teman-teman. sambil Aku coba menghubungi. sambil menghubungi. Ya, ya, boleh, boleh, Farhan. Nah, ini udah dibalas nih dari Kak Siska dan teman-teman Sahabat Anak. Mungkin mereka keseruan juga kali ya habis jambore tadi. Mungkin ya. Mungkin ya. Oh, ini dia. Sebentar. Ya, tinggal ditunggu. Barusan dari sosmednya Sahabat Anak sudah reach out ke kita. Oke. Oke. Tapi kayaknya koneksi juga fine-fine aja ya, nggak ada masalah. Nggak ada sih di Nggak ada aku. sih di Mungkin aku. karena Mungkin dan kemarin ya. dan kemarin ya. Nah, iya itu juga tuh. Penasaran juga sih sebenarnya base campnya Sahabat Anak tuh ada di mana sih? Iya, Iya, betul. Aku betul. juga. Aku juga. Oke. Kegiatannya apa aja, Kegiatannya apa terus aja, dengan terus apakah karena kita tuh bisa kita bisa join join. Kayak atau Farhan tidak. atau penasaran gak sih kadang-kadang tuh apa ya, kita selalu mementingkan permasalahan yang istilahnya permasalahan orang dewasa tanpa kita mengingat bahwa permasalahannya anak-anak tuh sebenarnya juga permasalahan kita, bagian dari Betul. hak asasi kita sebagai manusia gitu kan. Yes. Ya. Nah, Yes, makanya mengingat juga kan juga mengingat juga kan anak juga ini kan anak ini sebagai kan sebagai generasi penerus ya. generasi Makanya penerus hari ya. ini Makanya kita hari ini kita pilih judulnya pilih Children of judulnya the Future. Children of the Future. Jadi gimana Jadi caranya gimana kita caranya bisa kita bisa menimbulkan child menimbulkan empowerment child untuk empowerment masa untuk depan yang lebih masa baik depan juga. yang lebih baik juga. Betul, betul. Mungkin juga teman-teman di sini masih ada beberapa yang bertanya-tanya sebenarnya tuh child empowerment tuh kayak apa sih? Apa children empowerment tuh seperti apa sih gitu kan? Aku juga pengen tahu nih.
Nah, sebentar. Kita cek lagi. Oke, bisa di-invite ulang mungkin. Oke. Aku coba Kita invite minta ulang. invite ulang. Ya. Tapi sepertinya dari tim sahabat anak belum masuk nih ke ruangan kita. Coba ya. Ya. Oke, udah join itu. Oke. Siap, aku langsung invite Kak Siska dari sahabat anak. Halo. Halo, Kak Siska. Selamat malam. Apa kabar, Kak? Baik, Kak. Puji Tuhan. Hari ini di Sahabat Anak juga tadi closing ya, tadi siang. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Oke. Farhan dan Kak Joan ya? Iya, betul. Baik-baik semuanya. Oh iya. Puji Tuhan. Kalau gitu aku Alhamdulillah. silakan ke Kak Farhan dan juga Kak Siska untuk sesi malam hari ini ya. Ya, makasih Kak Joan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, Kak Siska bisa memperkenalkan dirinya dulu kali ya, Kak, ke teman-teman audiens. Iya, kalau di Sahabat Anak kan panggilnya kakak-kakak. Kalau di 100% manusia panggilnya kakak juga. Abang None. Ya, kakak juga. Bisa kencing. Kakak aja, biar terasa muda. Oh iya, siap deh. Iya, di Sahabat Anak itu selalu muda karena Kak selalu dipanggil kakak. Iya, selamat malam teman-teman yang sekarang mungkin menonton IG Live kami berdua dari dua komunitas. Semoga semuanya sehat, walaupun masih PPKM. Terus ini ya, harus sabar. Juga jaga kesehatan, dipakai waktunya untuk istirahat. Perkenalkan saya Kak Siska dari komunitas Sahabat Anak di Jakarta, tapi punya 8 area bimbel rumah belajar di Jabodetabek. Gitu. Nanti kita Kak Siska sebutin satu-satu. Gitu Kak Farhan, salam kenal dari Sahabat Anak diwakili oleh aku Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Siska, salam kenal juga. Sama-sama Kak Farhan. Langsung aja aku ke pertanyaan ya. Boleh gak sih Kak kasih tahu ke kita semua kalau Sahabat Anak itu apa sih Kak? Terusnya komunitas ini tuh bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang. Ya baik. Sahabat Anak itu komunitas pemerhati anak ya. Jadi kalau cerita sejarah itu di tahun 97 Kak Farhan, di mana ada masa kami tuh menyebutnya krisis total ya, atau dulu tuh orang taunya krisis moneter ya, gitu. Oh iya. Nah, pada saat itu, kalau yang masih ingat nih teman-teman yang kelahiran tahun 90 gitu, itu tahu banget kondisi itu memang sangat susah. Nah, di tahun 97 itu awal kegiatan dari keinginan dari teman-teman yang sebagian besar adalah mahasiswa. Lalu mereka buat suatu event dinamakan Jambore Anak Jalanan pada saat itu.
JAJ ya. Nah, setelah itu karena dibuatnya bertepatan dengan tanggal Hari Anak Nasional, tanggal 23 Juli, maka itu menjadi kegiatan rutin dan akibat dari efek dari Kristal itu banyak sekali adik-adik yang memang ada di jalan cari uang, bantu orang tuanya atau bahkan memang serius untuk cari uang di jalanan. Jadi itu awal mula mengapa kerinduan dan keinginan teman-teman mahasiswa ini bikin suatu kegiatan yang bisa menjangkau adik-adik marginal yang pada saat itu punya waktu luang yang banyak gitu di jalan, dan kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang ada juga sangat terpanggil. Jadi sederhana sekali apa yang menjadi kegiatan teman-teman pada saat itu tuh hanya ngajarin bagaimana sikat gigi, memperhatikan kesehatan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, terus ada yang luka diobatin, terus ada kegiatan fun bersama kalau mereka bertemu dengan kakak-kakaknya gitu, ada kegiatan edukatif yang dibuat gitu. Jadi memang waktu itu Kak Farhan targetnya adik-adik yang di pinggir rel, terus anak-anak pemulung, orang manusia gerobak gitu, adik-adik yang jalanan di lampu merah. Gitu Kak Farhan. Oke. Kalau misalnya dari programnya sendiri itu Sahabat Anak tuh ada apa aja ya, Kak? Banyak Kak Farhan. Mau yang kalau yang secara ini ya, sebelum pandemi itu kan ada program rumah belajar ya. Di setiap area kami punya 8 area. Itu rumah belajar yang dikondisikan disesuaikan dengan kakak-kakak volunteer di area masing-masing. Jadi ada rumah belajar, terus setiap setahun sekali itu ada ini kita buat event akbar seperti Jambore Sahabat Anak yang baru berlangsung dari kemarin dan hari ini. Itu yang setahun sekali. Jadi pertemuan 8 area bersama mitra yang kita undang. Terus ada juga program kejar paket. Terus di dalam ada juga kejar paket ini kalau seandainya di area lokal punya adik-adik yang memang kakak-kakaknya itu terbatas dalam memberikan pendampingan pembelajaran dan mereka membutuhkan ijazah lanjutan atau sekolah lanjutan, itu kami sebutnya sebagai PKA Pusat Kegiatan Anak yang ada di Tambak bersampingan dengan kantor sekretariat Sahabat Anak. Lalu ada juga Kak pemenuhan hak mereka, akta lahir, sekarang ada KTP, terus advokasi adik-adik yang mungkin mengalami kekerasan gitu, itu kami juga bantu. Gitu Kak. Oke. Ada satu event menarik nih yang baru aja dilaksanakan kemarin dan selesai hari ini ya Kak. Jambore Anak namanya. Itu boleh dijelasin Kak, itu apa sih? Iya, seperti yang aku bilang tadi itu dalam merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23. Jadi pada saat itu tuh memang kami selalu berdekatan gitu kita buat. Nah, kami undang nih 8 area lokal, yaitu kalau di Jabotabek ya, Kak Farhan itu ada Gambir, ada Manggarai, Kak Siska volunteer awalnya dari Manggarai, lalu ada di Kota Tua, ada di Cijantung, Jakarta Timur, dekat rumah Kak Siska, terus ada Tanah Abang, ada Grogol, ada Bojong Indah, terus yang paling bungsu Rusunawa, Cakung Barat. Gitu. Gak hanya itu, kita undang juga mitra-mitra komunitas yang punya yang punya ritme yang sama dengan kami, memperhatikan anak marginal. Itu kita undang juga. Mungkin Kak Farhan mengikuti live-nya di YouTube. Hari ini tuh ada teman-teman. Nonton, seru banget nonton penampilan anak-anak baca puisi, acting, nyanyi. Jadi ada yang dari Alusi Toba, Kak, ada yang dari Balikpapan. Kalau di Jabodetabek ada banyak lagi komunitas kayak Rumah Belajar Senen. Banyak Kak Farhan, kita juga nggak hanya area kita aja, tapi kita undang juga komunitas-komunitas yang punya spirit yang sama dengan Sahabat Anak gitu. Oke. Kalau pengadaan programnya ketika pandemi ini gimana Kak? Apakah ada tantangannya? Ya, betul sekali. Kak Farhan mungkin notice ya,
tahun 2020 tuh di bulan Maret pertama kali kita diumumkan untuk PSBB, dan pertama kali kita itu dibatasi gitu, dan mau nggak mau harus menerima kenyataan kegiatan belajar di area lokal itu diberhentikan, kita off semuanya. Terus adik-adik juga sangat kesulitan dalam berhubungan dengan kakak-kakaknya. Terus kita kebingungan awalnya itu mesti bagaimana ya Kak Farhan. Jadi memang tantangannya awal-awal tuh ada 3 bulan kami nggak ngerti mau ngapain untuk berinteraksi dengan adik-adik karena PSBB. Tapi puji syukur sahabat anak itu banyak sahabat-sahabat yang selalu memperhatikan dan ikut dalam pemenuhan hak adik di dalamnya gitu. Kak Siska bicara tentang sahabat-sahabat yang ada di volunteer, para donatur. Waktu itu juga sangat terpanggil untuk pemenuhan kebutuhan adik-adik ketika mereka harus diam di dalam rumah. Jadi di bulan April, Kak Siska ingat banget itu aksi pertama kami memberikan bantuan sembako di rumah adik-adik dengan protokol kesehatan yang sangat ketat waktu itu dan tidak mudah bagi kami untuk menjangkau adik-adik. Jadi puji syukurnya selain 8 area yang kita berikan bantuan dalam bentuk sembako bersama keluarga mereka, kami juga menjangkau komunitas ataupun mengkelitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Waktu itu April ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya Kak Farhan. Dan ini puji syukurnya masih memang kekurangan dan membutuhkan bantuan gitu. Ada banyak hal yang selama pandemi ini bersyukur ada banyak ide ya, seperti membantu keluarga yang tidak bisa bayar kontrakan, kakak volunteer kita perhatikan juga Kak Farhan. Jadi kalau tiba-tiba ada pemutusan pekerjaan, kami bikin program itu lumbung sahabat anak. Jadi kayak ada kakak yang mungkin kesulitan dalam supaya mereka nggak pinjam online, itu mereka bisa kita bisa siapkan dananya, nanti mereka akan bayar secara mungkin dicicil. Itu salah satu program baru atau aksi yang kita buat selama masa pandemi ini. Gitu. Kita terus beradaptasi dan belajar ya dari kebutuhan adik-adik. Komunikasi antara adik yang tadinya waktu offline hanya adik aja ketemu seminggu sekali, sekarang malah berkembang. Alhamdulillah puji Tuhannya malah kita sekarang bisa menjangkau lebih luas lagi ke keluarga dan kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Siska. Ngomongin tentang Iya betul. Jadi betul, teman-teman yang ingin bertanya atau misalnya membagikan ceritanya mengenai children empowerment bisa langsung tulis di komen dan nanti pemenang yang beruntung akan mendapatkan giveaway menarik dari 100% manusia. Wow. Nah, ngomongin tentang pandemi juga nih Kak Siska. Gimana sih Kak Siska keadaan anak-anak di Indonesia selama pandemi ini? Kayak mengingat pandemi ini kan membatasi ruang lingkup manusia ya, terutama anak sendiri, kayak beberapa hak tidak bisa terpenuhi seperti hak bermain di luar, hak bertemu dengan teman-teman. Itu bagaimana melihatnya? Iya. Betul sekali seperti yang Kak Siska tadi cerita, waktu pas bulan Maret itu adik-adik tuh banyak yang mengeluhkan, jadi ada banyak kejadian baru yang kami terima dari adik-adik, orang tua, bagaimana bagaimana sistem pendidikan yang mereka dapat secara online ini banyak justru yang membuat adik-adik stres, terus ruang lingkup bermain mereka dikurangi, terus interaksi mereka juga dikurangi gitu. Terus tekanan yang di dalam rumah sendiri gitu kan. Jadi memang ada banyak hak anak yang jadi bahkan tidak terpenuhi ya gitu. Jadi ini pergumulan kami juga, dan kami sebagai sahabat dari adik-adik marginal selalu mau mendengarkan dulu deh dari adik-adik dan orang tua gitu, apa yang bisa kami bantu, komunikasi apa yang paling mudah dijangkau, walaupun waktu awal-awal tuh Kak Farhan kayak gadget ya, paket data itu menjadi problem terbesar adik-adik gitu, tidak semua mereka punya gitu kan, apalagi Android gitu. Jadi itulah yang menjadi keterpanggilan kami sahabat anak dan teman-teman itu
ada juga program pulsa untuk adik-adik supaya mereka bisa mengakses belajar online-nya, bisa berkomunikasi dengan kakak-kakak. Jadi kalau dari Sahabat Anak sendiri, Kak Farhan, di area lokal itu kalau untuk yang skupnya Sahabat Anak ya, kakak-kakak berinisiatif bikin WhatsApp grup untuk adik-adik. Jadi ada wadah atau ruang untuk adik-adik tidak hanya belajar aja, ada kegiatan interaktif, mau curcol, mau berbagi ide, memberikan inspirasi seperti yang mungkin Kak Farhan ikutin selama 2 hari. Ada banyak perubahan sikap dari adik-adik ketika mengakses device Android gitu. Kak Siska juga selama 2 hari mengevaluasi, wah adik-adik kalau ketemu face to face dengan Kak Siska kadang-kadang tuh nggak nyapa ya. Tetapi kalau seandainya udah belajar nih Kak Farhan, kayak udah online begini tahu nih mannersnya atau sopan santunnya, mengucapkan salam dulu, terus menyalakan on off mikrofon supaya suaranya keluar, terus mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan puji syukur. Adik-adik beradaptasi, orang tua juga beradaptasi, mau belajar, mau dibina gitu. Jadi walaupun tantangannya banyak, tetapi ada banyak hal yang kami belajar dan kami syukuri selama pandemi ini. Okay. Gitu Kak Farhan. Betul, aku juga beberapa kali bertanya-tanya juga ke guru-guru dan juga teman-temanku yang masih SMP di bawah ekskul teaterku. Aku juga menyatakan hal sama kalau misalnya pandemi ini sangat susah sekali buat belajar online dan segala macam. Nah, kalau kayak misalnya Kak Farhan mungkin update ya, kayak kemarin ada video di IG kalau nggak salah itu ada adik yang sampai begging, sampai mohon sama ibunya, istirahat dulu lah Bu, gitu jadi. Iya betul. Sampai nangis. Betul. Itu sedih sih gitu. Jadi kadang-kadang saking pengen ngumpulin tugas, kita udah nggak peka ya bahwa ada adik-adik juga butuh waktu untuk istirahat sebentar gitu. Jadi itu yang kami ajari juga kemarin ke orang tua gitu. Ini menarik nih Kak, aku mau bertanya. Jadi kan mungkin masih banyak yang menganggap masih anak kecil terusnya di rumah aja, tugas kamu mah belajar aja, nggak perlu main-main, pokoknya belajar, kamu di rumah sekarang dan nggak boleh keluar juga kan. Itu kalau dari adik dan orang tua sendiri itu apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Iya. Awal-awal jelas hal baru ini menjadi tekanan untuk orang tua dan adik-adik. Dan untuk akses mereka tercerahkan atau maksudnya gini, adik-adik tuh nggak ngerti mau ngapain gitu dengan tuntutan sekolah online gitu. Atau yang tidak sekolah mau tidak mau harus balik lagi ke jalan. Kalau kita ketemu ada adik-adik yang dicat badannya seluruh silver, terus sekarang lampu merah jadi rame, dengan adik-adik kembali minta-minta gitu kan ya. Itu karena mereka tidak tahu Kak Farhan, ada banyak waktu justru mereka banyak waktu luang yang terbuang gitu. Karena kalau selalu harus di rumah pun mereka pasti nggak suka ya gitu. Dan orang tua lebih senang kalau mereka di luar gitu. Untuk adik-adik kita yang marginal khususnya gitu. Jadi inilah peran Kak Farhan, Kak Siska, volunteer yang tergabung di komunitas yang terpanggil di dunia pendidikan, pelayanan sosial, ini ya menjadi ranah kita sebagai masyarakat, bagaimana memanusiakan mereka, memberikan mereka kesempatan, edukasi, hal-hal baru yang tidak melulu mereka harus mengeluh, oke, PPKM nggak bisa jualan, oke, keadaan menjadi sulit. Tapi bagaimana kita, ini ya kakak-kakak dari kami, khususnya Sahabat Anak, mengajar mereka untuk beradaptasi. Mencerahkan mereka juga bagaimana mengatur emosi gitu kan ya, mengatur tekanan yang ada, bagaimana adik-adik itu bisa mencontohkan hal-hal baik di tengah keterbatasan ini gitu. Jadi memang kalau pelajaran aja yang dibahas jelas itu akan membosankan untuk adik-adik, dan orang tua nggak semua juga kalau mau diajarin ya, apalagi volunteernya belum nikah rata-rata gitu. Itu bukan hal yang gampang loh untuk ngajarin orang tua. Tahu apa sih, Kak Siska kan ada AC-nya kamarnya gitu kan, atau Kak Siska kan punya betul sekali, gitu. Itu sering banget dihadapi itu. Jadi kita juga nggak bisa ya
ngajarin mereka, tapi tidak tahu kondisinya di lapangan seperti apa gitu. Pertama kali itu aku rescue selama pandemi ya, rescue ada 13 adik ya di Sahabat Anak Cijantung yang ketangkep kantip. Kak Siska nggak bisa marah, kok kamu nggak pakai masker? Keadaannya pada saat itu mereka lagi main PS gitu, jadi diedukasi aja gitu. Dikasih tahu aja bahwa pemerintah sedang buat ketertiban, buat program supaya masyarakat pandemi ini tidak lama-lama gitu. Jadi kalau penting adik-adik walaupun harus ngamen pakai masker. Itu Kak Farhan. Oke, betul. Sekarang kita ngomongin tentang hak anak-anak di Indonesia nih Kak. Apa aja sih Kak hak anak di Indonesia tuh? Ya, kita mengenalnya tuh ada 10 ya Kak Farhan ya, kalau Kak Farhan notice ya. Oke, sekilas saya akan sebutin deh mungkin teman-teman atau masyarakat yang pada malam hari ini nonton gitu ya, nggak sadar bahwa kita anak-anak tuh sebenarnya juga punya hak loh, dan bagaimana orang dewasa itu menyingkapi tentang hak anak ini gitu. Jadi ada 10 Kak: bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan untuk mendapatkan nama dan identitas, terus mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan kesempatan untuk berekreasi, mendapatkan kesamaan, mendapatkan peran dan pembangunan. Kalau hanya disebutkan 10 kayak gini, ngebayanginnya itu nanti aplikasinya itu seperti apa gitu kan ya. Aku boleh jelasin ya Kak Farhan ya, supaya boleh banget. Supaya nggak hanya tahu aja gitu bunyinya seperti itu. Jadi nih, pertama, seumpamanya untuk mendapatkan peran dalam pembangunan, apa sih peran anak-anak emang punya peran dalam pembangunan. Nah, Kak Farhan jadi adik-adik jadinya. Jadi udah rindu ya pengen ngajar. Jadi contohnya gini Kak Farhan, di area publik itu ada area menyusui. Jadi mereka juga berhak mendapatkan adik-adik yang balita mendapatkan area untuk menyusui, ruang bermain. Alhamdulillah pemerintah kita aware banget memberikan RPTRA. Kalau di Jakarta bersyukur ya. Terus ada desain bangunan khusus untuk anak-anak, bagaimana caranya seumpamanya tangganya itu tidak membahayakan mereka, atau ada kolam khusus, atau ya macam-macam yang memperhatikan keamanan anak-anak. Terus bagaimana dengan hak untuk mendapatkan kesamaan nih Kak Farhan, kalau Kak Siska ada contekan juga, bagaimana adik-adik itu kan latar belakangnya ada kaya, ada miskin, berkebutuhan khusus gitu kan, itu mereka punya hak yang sama untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Terus selanjutnya itu hak mendapatkan identitas. Jadi lahir di Indonesia tercinta, apapun sukunya, apapun budayanya, agamanya, itu punya hak diakui sebagai warga negara. Terus hak untuk mendapatkan identitas, baru lahir sudah langsung dapat akte lahir. Ada banyak kejadian di Sahabat Anak, adik-adik kita karena mungkin tinggalnya pindah-pindah ya, mereka nggak punya akte lahir. Sekarang bersyukur pemerintah menyediakan juga KTP anak. Itu yang tim kita menyediakan untuk adik-adik. Ada lagi jaminan kesehatan, imunisasi, makanan yang sehat, pemeriksaan gigi, vaksin, Kak Farhan gitu ya. Buat mereka. Terus ya, hak mendapatkan makanan. Jangan hanya junk food terus. Kak Farhan punya ponakan seminggu sekali, mentang-mentang seminggu sekali ketemunya junk food lagi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Ibunya juga diajarin bagaimana memberikan ASI yang eksklusif gitu. Terus ada lagi Kak, perlindungan. Jadi adik-adik juga, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya atau bullying gitu. Itu kepekaan kita sebagai orang dewasa. Terus ada rekreasi. Mereka juga paling senang kalau dia di jalan-jalan. Di Sahabat Anak tuh ada program khusus
untuk ajak mereka jalan-jalan biasanya. Nah, terus apalagi ya? Oh, pendidikan. Pendidikan sudah pasti, dapat pendidikan, terus mendapatkan hak, seumpamanya mereka putus sekolah, kita kasih akses lanjutan untuk kejar paket gitu. Bermain sudah pasti, ada waktu belajar, ada waktu bermain. Jangan setiap hari mantengin Android-nya atau dituntut untuk ngerjain PR-nya aja gitu kan ya, ada waktu break-nya juga. Jadi itulah 10 hak anak. Kira-kira nih teman-teman, Kak Siska belum punya anak atau teman-teman yang mungkin masih single, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, adik-adik yang kita temui? Kalau kasih contoh ya, kalau Kak Siska tuh di kantong, di tas aku selalu siap masker. Jadi kalau ketemu adik-adik, mau yang marginal nggak marginal, ketemu anak-anak yang habis ngaji pun nggak pakai masker, kasih, nggak dinasehatin juga nggak perlu pakai nasihat, pakein aja langsung, pakai masker ya dek, gitu. Jadi ada action yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu untuk pemenuhan adik. Jadi nggak mesti orang tua yang sudah punya anak, tapi masyarakat juga turut berperan. Oke. Kalau dari sisi anaknya sendiri nih Kak, gimana sih caranya kita bisa mendukung mereka untuk bahwa kamu tuh punya hak loh dan kamu berhak untuk menuntut hak tersebut? Nah itu yang menjadi edukasi kita juga kepada anak-anak bahwa adik-adik kalian tuh punya hak loh untuk hak punya nama gitu, contoh hal yang paling sederhana gitu. Jadi kalau namanya bagus-bagus, Kak Farhan namanya siapa? Farhan panjangnya namanya siapa? Farhan Farezi. Farhan Farezi, tapi mungkin karena ada nama gaulnya gitu ya, itu ada semamanya dipanggilnya hai, contohnya deh kalau di Kasiska tuh suka manggil suaminya Kasih, gendut gitu. Itu no ya kalau buat adik-adik gitu. Jadi panggillah dengan nama mereka gitu. Atau bayangin aja deh kalau seandainya kita nggak punya nama itu seperti apa, manggilnya gimana gitu. Jadi hal-hal kecil kita informasikan kepada adik-adik bahwa mereka punya hak juga kepada mereka gitu. Oke. Terusnya kalau misalnya kadang tuh gini, bentuk diskriminasi apa aja sih kayak yang sering didapatkan ketika dalam konteks hak anak ini? Kadang tuh aku sering lihat kayak banyak banget orang yang lebih tua itu seakan-akan dia yang menentukan hak anaknya. Kayak misalnya kamu nggak boleh main nih, atau misalnya oke, kamu harus bekerja, misalnya pulang sekolah kamu harus kerja dari pulang sekolah siang sampai sore gitu, bantuin menanam atau orang tua. Ya, jelas mindset seperti itu kalau nggak dikasih tahu, Kak Farhan, kalau nggak diinfoin mereka nggak akan pernah tahu gitu. Baik adik-adik maupun orang tua dan masyarakat. Itu mengapa perubahan sikap itu sebenarnya nggak usah ngoyo deh. Lahir dari diri kita sendiri dulu. Kayak Kak Farhan, Kak Siska, hari ini udah tahu kenyataannya bahwa adik-adik itu punya hak istimewa. Apa saja tadi sudah disebutkan. Kalau lahir dari kita sendiri, kepekaan itu justru akan timbul. Kita akan lebih peka dengan lingkungan kita di sekitar. Anggaplah Kak Siska punya tetangga, orang tuanya hajar anaknya karena nggak mau ngaji gitu. Kak Siska yang ada bukannya maksudnya tiba-tiba mencampuri, tetapi punya trik khusus bagaimana kita nggak hanya diam gitu. Ada banyak kejadian kita itu kayak seperti menutup mata gitu kan. Mungkin karena itu kan bukan urusan aku ya gitu, apalagi karakter orang tua gitu. Nah, kita juga belajar ya, kalau kita ingin supaya ada perhatian kita kepada anak-anak dalam pemenuhan anak, berarti yang dirubah bukan anak-anaknya, kita dulu. Bagaimana kita memberikan atau membuka akses kepada anak-anak supaya merasa dilindungi, dihargai, dipenuhi kebutuhannya, disayangi, dicintai, kalau itu tidak lahir dari personal dulu. Yang paling penting adalah keluarga. Itu mengapa
di Sahabat Anak sendiri, kami jangkau itu nggak jauh-jauh. Nggak ada sosialisasi ke masyarakat secara mendalam, tetapi sosialisasi kepada keluarga. Itu yang kami kerjakan selama ini. Jadi pendekatan kepada keluarga. Mereka tidak akan pernah tahu, Kak Farhan, bahwa anak-anak mereka itu punya hak eksklusif dari mereka lahir gitu. Jadi tugas kita lah yang mengerti, itu memenuhi. Itu yang menginfokan. Gitu. Oke. Kalau misalnya dari pengaruh Indonesia ini kan luas ya Kak. Kalau misalnya dari segi geografis itu ngaruh gak sih Kak? Karena aku baca beberapa artikel mengenai pemenuhan hak anak ini, sepertinya kalau hak anak ini lebih rentan untuk dilanggar ketika berada di jauh dari jangkauan perkotaan. Ya, apalagi kalau ini ya, itu mengapa pendidikan itu sangat penting gitu. Itu mengapa informasi yang baik itu sangat penting, kayak media, kayak para pelayan masyarakat gitu. Itu sangat penting punya citra diri yang baik gitu. Untuk teman-teman kita yang di daerah, jelas informasi seperti ini tidak mereka dapatkan secara baik gitu. Itu yang seperti yang saya bilang. Kalau kita tidak berani berubah dari diri kita sendiri dulu, hal seperti ini tuh akan terus berlangsung, seperti kayak kita tuh dijajah dengan kebodohan gitu ya. Nah, tugas kita itu kalau kita menemui fakta seperti itu nggak hanya diam gitu loh Kak Farhan gitu. Jadi contohnya ya, saya baru pulang dari Makassar bulan lalu. Saya ada di suatu tempat yang memang ketika sikap orang dewasa kepada anak mereka sendiri, seperti yang Kak Farhan bilang, itu justru itu anak sendiri ya, maksudnya itu justru menurut saya tidak bisa salahkan orang tuanya karena kultur, budaya yang terbentuk di sana tuh seperti itu. Tapi bagaimana kita yang paham dan mengerti mau memberitahu, sudah pasti butuh hikmat dan kebijaksanaan ya, nggak hanya serta-merta hanya ngelabrak aja, itu Bu nggak boleh kayak gitu-gitu, itu nggak bisa seperti itu. Jadi itu mengapa kita yang diberikan ilmu budi pekerti yang baik, menurutku itu penting sekali bagaimana memberitahukan hal yang baik kepada masyarakat, khususnya orang tua yang kita temui pada saat itu. Kalau fakta-fakta di daerah, ini butuh waktu yang panjang, ini PR kita, bagaimana menjangkau adik-adik di pedalaman. Kalau Kak Farhan boleh lihat, banyak perubahan di daerah, justru pionir-pionirnya adalah putra daerah itu sendiri yang terpanggil untuk merubah. Kak Siska tuh favorit banget ngikutin salah satu pionirnya dari Sumatera Utara, Alusitoba, ada Bang Togu namanya. Itu sederhana Kak, cuma hanya ngajarin bagaimana anak-anak itu punya akses pendidikan, orang tuanya tidak terus-terusan memberdayakan anaknya di kebun, tapi mereka juga dikasih waktu untuk belajar. Dibuatlah tempat belajar, bentuknya perahu gitu kan, dibuat kegiatan yang sangat atraktif. Jadi sebenarnya itu nggak hanya tugas pemerintah ya, kalau memang kita sebagai kita sendiri punya keterpanggilan, nah itulah yang dikerjakan. Tidak akan berubah kalau kita hanya bisa protes, ya itu di daerah itu seperti ini. Emang harus ada personal atau pribadi yang terpanggil. Harapannya di era digital ini, informasi seperti ini, Kak Farhan dan teman-teman terpanggil untuk undang Kak Siska yang memang bergelut di organisasi pemerhati anak, ini tersampaikan. Dan ada keterpanggilan, mudah-mudahan. Amin. Berarti emang kalau soal isu anak ini nggak bisa kita hanya berfokus pada anaknya juga ya Kak ya. Maksudnya kita juga harus berfokus pada keluarganya, kepada pemerintah dan lingkungan sekitarnya dan prasarana segala macamnya. Keluarga yang paling penting. Oke, seperti lagunya harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Berarti. Keluarga Cemara ya? Iya, keluarga Cemara. Iya, itu salah satu contoh ya bagaimana ngerubah mindset orang tentang keluarga gitu. Jadi hal-hal yang sederhana lah sebenarnya yang paling cepat untuk orang Indonesia ya, nggak usah yang rumit-rumit gitu kan. Jadi memberikan contoh aja. Dan adik-adik itu banyak berubah loh Kak, bukan dari mata pelajaran ataupun dari PR-PR yang mereka kerjain. Mereka banyak berubah sikap itu lewat
ketika mereka melihat orang yang mereka kagumi, yang mereka role model gitu. Oke. Kalau misalnya dari peran pemerintah sendiri itu dalam mendorong dan mendukung hak anak ini gimana sih Kak menurut Kak di Indonesia? Sudah banyak, Kak Farhan. Jadi pemerintah sebenarnya banyak yang sudah dibuat ya. Jadi salah satu appreciate-nya Kak tadi terhadap pemerintah main di tengah perkotaan. Ya mudah-mudahan itu bisa dicontoh juga. Terus desa peduli anak, apa tuh namanya, ada suatu desa yang memang memperhatikan bagaimana anak-anak itu bisa bermain, berkembang di dalamnya gitu. Jadi diberikan akses gitu kan, nggak hanya tempat main aja, bagaimana mereka berkegiatan di luar dari sekolahnya atau pembelajarannya. Jadi ruang ramah anak gitu. Sebenarnya pemerintah sudah banyak bikin hal yang baik untuk anak-anak kita gitu. Ditambah lagi kalau Kak Farhan notice atau memperhatikan, ada banyak adik-adik kita, anak-anak Indonesia sebenarnya punya bakat yang luar biasa semenjak masa digital ini ada ya. Kemudahan-kemudahan itu sebenarnya ada banyak gitu. Nah, tugas kita balik lagi ke pribadi masing-masing, bagaimana peran kita itu mendukung pemerintah gitu. Sangat disarankan untuk teman-teman yang punya waktu banyak dan pemikiran yang baik gitu kan, pekerti yang baik, kalau mau meluangkan waktu dengan komunitas yang betul-betul ingin mencerahkan adik-adik kita, anak-anak Indonesia, bergabunglah gitu. Jadi kita justru yang mendukung pemerintah. Kalau sinergi itu ada banyak hal yang berubah di Indonesia khususnya gitu, sikap terutama sih gitu. Oke, berarti memang harus bergerak secara bersama-sama ya. Pemerintah udah banyak melakukan hal baik kok, terutama setelah vaksin terhadap lansia berjalan, garda depan berjalan, sekarang sudah mulai dipikirkan bagaimana anak-anak itu juga mendapatkan supaya kegiatan belajar offline-nya juga bisa berlangsung. Kak Siska lihat di negara-negara maju, mereka sudah lepas masker, sudah ada pertemuan sekolah gitu, dan mudah-mudahan mindset orang tua, adik-adik kita juga berubah ya, bahwa penting sekali vaksin itu diberikan kepada anak-anak. Oke. Ini juga Kak, aku sering merhatiin akhir-akhir ini kan sekarang kan ketika pandemi ini kita lebih sering terkoneksi melalui internet ya, karena kan kita tidak bisa untuk bertemu langsung. Ada beberapa let's say kalau misalnya kayak semacam anak yang membuat konten, terusnya membuat konten, ataupun juga orang tuanya yang mempostingkan anaknya sebagai konten, itu tuh termasuk pelanggaran anak gak sih Kak? Ini aku penasaran aja sih. Ya jelas pelanggaran atau memanfaatkan anaknya. Banyak sih sebelum masa digital pun sebenarnya cara orang tua memanfaatkan anak-anaknya itu banyak. Kalau di marginal sendiri justru yang maju di depan itu adalah anak-anak untuk cari uang gitu ya. Kalau sekarang kan ada banyak konten-konten aplikasi yang memang banyakkan sampahnya ketimbang ininya ya, manfaatnya gitu. Jadi anaknya didandanin, terus emang dibuat, atau kalau seandainya anak-anak itu diarahkan untuk karena memang minat dan sukanya, oke, itu bagus gitu. Tapi kalau semata-mata untuk mencari perhatian atau likes-nya supaya banyak, supaya followernya banyak, nah inilah yang menjadi kemirisannya kita, terutama teman-teman yang punya perhatian banyak kepada adik-adik. Jadi kalau seandainya menemui seperti itu, ya nggak mesti juga kita jadi ribut di kolom komentar untuk mengkritisi, tetapi ada baiknya ini juga menjadi PR Kak Farhan buat kita, teman-teman muda ataupun teman-teman yang memang terpanggil untuk pemenuhan hak anak ini, supaya orang tua juga teredukasi ya, bagaimana mereka menggunakan anak itu hanya untuk
sebagai apa konten gitu ya, hanya sebagai konten. Jadi kalau ini nggak bisa dipungkiri ya Kak, karena balik lagi tidak teredukasinya gitu kan, tidak teredukasinya. Jadi emang perlu informasi yang baik kita sampaikan kepada pengguna aplikasi yang memang hanya mengejar likes, follower, disukai, di love gitu kan. Jadi perlu dikasih tahu. Nah, saya selama pertemuan digital dengan adik-adik selama ini senang sekali bahwa adik-adik itu ternyata bisa tahu atau memilah-milah apa manfaat dari internet ini. Jadi contohnya kayak tadi itu kalau Kak Farhan kayak Farhan tahu ternyata ada ya profesi bikin dubbing animasi gitu. Dan mereka tertarik untuk mendalami itu. Mereka cari tahu mungkin dengan akses internet, kuota data yang dikasih sama kakak-kakaknya. Nah, itulah yang membuat adik-adik itu lebih kritis dan terbuka untuk menggali lagi potensi-potensi apa yang ada di zaman era digital ini. Dan memang penting sekali pendampingan seorang kakak atau volunteer dan orang tua khususnya memberikan informasi yang baik terhadap kesempatan-kesempatan yang adik-adik bisa dapat di masa era digital ini. Kayak seumpamanya belajar merias wajah atau menjadi konten kreator atau bikin suatu ide yang mereka bisa bikin atau kayak tadi tuh saya salut kalau ada adik-adik yang terpanggil untuk bikin konten masak-masak gitu terus direkam gitu. Artinya mereka memang melihat bahwa itu ada profesi seperti itu dan mereka mau gitu kan, walaupun mungkin dengan keterbatasan seumpamanya handphonenya handphone kentang gitu ya, terus paket data terbatas, tapi kan ada keinginan kan Kak Farhan, jadi ada keinginan untuk melakukan gitu. Jadi perlu inspirasi deh, adik-adik dan orang tua kita itu, masyarakat itu perlu inspirasi yang baik gitu. Jadi kita sendiri yang menyaring, jadi jangan salahin orang gitu. Oh, itu ada artis yang ngebacot apalah di konten-kontennya. Sebenarnya bukan salah artisnya, salah kitanya kenapa kita contohin gitu. Itu yang perlu kita kuatkan kepada adik-adik. Hal yang sifatnya eksternal yang tidak bisa kalian rubah atau di luar kontrol kalian, jelas itu bukan ranah kalian gitu. Tapi apa yang harus dirubah? Apa yang bisa dikontrol sama adik-adik dan orang tua? Pikiran dan tubuh kita, bagaimana kita mengambil itu atau tidak gitu untuk kebutuhan kita. Itu sih powernya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa bertahan di tengah digital yang banyak opsi gitu loh. Mau terkenal atau mau yang bermanfaat. Terkenal aja, tapi atau mau yang bermanfaat gitu. Oke. Nah, kan aku tuh sering banget mendengar, terutama dulu ya, ada anggapan bahwa anak itu adalah investasi. Nah, menurut Kak Siska nih, pendapat Kak Siska mengenai anggapan seperti ini gimana Kak? Apakah ini sangat menghalangi prosesnya children empowerment atau tidak? Iya, kultur ya, balik lagi. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, betul, itu juga. Jadi, ini karena kita udah terlampau maju ya, pendidikan kita tuh sangat maju, pola pikir jelas berubah gitu. Banyak anak, banyak rezeki, mungkin berlaku untuk tidak di kota lah, orang-orang yang sibuk bekerja dan memikirkan bagaimana punya banyak anak itu banyak pengeluaran. Otomatis mindset berubah Kak Farhan. Kalau sudah di kota sama di desa, itu jelas berbeda gitu. Dengan akses pendidikan yang sudah sangat luas, terus banyak juga informasi yang baik yang bisa diterima oleh orang tua tentang banyak anak, banyak rezeki, terus menganggap mereka tuh sebagai potensi rezeki mereka gitu ya, pemanfaatan anak-anak dalam keluarga. Ini balik lagi sih tugas kita untuk menginformasikan gitu. Kalau Kak Siska belusukan ke dulu di Manggarai gitu, kok dalam 1 tahun udah 2 anak aja gitu kan ya. Nah ini tugas Kak Siska untuk menginfokan, Ibu kalau seandainya nggak sanggup untuk melahirkan, Bapak kalau nggak sanggup untuk biayain, pakai alat kontrasepsi. Ternyata emang nggak ngerti alat kontrasepsi gitu. Jadi ketidaktahuan itulah yang membuat mereka terjebak.
gitu loh Kak Farhan. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa mereka nggak ngerti ya kita beritahu gitu. Jadi jelas pemanfaatan yang smooth gitu ya, kayak banyak anak banyak rezeki itu masih ada dipakai oleh sebagian masyarakat kita. Jadi tidak menjadi juga kesalahan buat mereka gitu. Itu tidak menjadi kesalahan, tetapi bisa kita kasih tahu keadaannya bahwa kalau seandainya mampu keluarganya ya tidak salah juga punya anak yang banyak asal mereka bisa urus. Tapi kalau di marginal sendiri nih Kak, kalau kita temui keluarga yang memang dalam 1 tahun bisa 2-3 anak ya patut diedukasi. Okay. Berarti memang anggapan-anggapan seperti ini itu tidak lahir dari hanya karena satu masalah aja ya. Berarti dari banyaknya ketidaktahuan. Satu lain. Ketidaktahuan Kak Farhan. Ada satu pertanyaan nih Kak dari Muhammad Nuno Artama. Kak mau nanya dong bagaimana ya peran orang tua dalam belajar online seperti sekarang? Karena banyak orang tua yang cuek dan anak-anak banyak yang terkesan menyepelekan belajar karena online saat ini. Ya, jadi perubahan sikap orang tua terhadap metode sekolah online ini memang jelas pressure buat orang tua. Karena ini seolah-olah bukan ranahnya orang tua itu untuk ngajarin anak pembelajaran yang memang biasanya gurunya kasih. Coba saya tuh awal-awal tuh penasaran kok sampai segitu stresnya sih orang tua. Ketika saya cari tahu, ternyata emang guru cuma ngasih PR doang. Hanya kasih tugas. Yang paling miris tuh ada teman saya itu sampai dia forward. Dia teruskan itu PR gurunya itu dari WhatsApp grup ke saya. Sis tolong dikerjain dong. Terus saya tanya, ini nanti anaknya taunya apa? Ya pokoknya tolong dikerjain karena jam 12 siang tuh udah harus dikumpul gitu kan. Jadi ini justru pendidik kita yang harusnya mendidik malah justru nggak mendidik menurutku gitu. Jadi ini ya sikap-sikap seorang pendidik yang memang hanya batasannya kerjaan jelas beda Kak sama mungkin orang yang mendedikasikan dirinya untuk perubahan gitu. Itu jelas berbeda gitu. Makanya kalau sampai ada orang tua yang merasa stres dengan anak-anaknya itu nggak disalahin sih. Tapi memang perlu ada komunikasi yang baik. Jadi kalau kemarin itu di narasumber kita di Jambore Sahabat Anak, setiap anak itu treatmentnya itu beda-beda. Kalau suruh mereka ngerjain PR, yang anak TK, yang anak yang sudah tanggung, anak yang besar gitu. Dan orang tua memang tidak siap dengan tugas yang tiba-tiba jadi banyak, harus pantau anak-anak yang ngerjain PR gitu. Dan manusia itu kan manusia biasa ya Kak. Kita aja kalau perempuan aja tuh kalau bangun pagi tuh udah harus mikirin anak-anak tuh sarapannya apa, pakai baju apa gitu. Jadi kalau tidak ada komunikasi yang baik di dalam rumah, jelas akan menghancurkan bagaimana cara berkomunikasi antara ibu dan anak atau di dalam rumah itu sendiri. Jadi penting sekali orang tua kita, kalau di Sahabat Anak sendiri, mengapa sampai dibuatnya WhatsApp grup orang tua. Dan Kak Siska salut sekali untuk para volunteer kita yang ada di dalamnya. Walaupun ada banyak ketidaktahuan juga mungkin dari volunteer kita bagaimana mendengarkan curcolnya emak-emak ini gitu ya. Jadi, tapi Kak Siska salutnya kenapa? Volunteer kita mau cari tahu, volunteer kita mau diskusi, volunteer kita juga mau belajar gitu dengan keadaan adik-adik dan orang tua. Jadi inilah yang menjadi teman-teman tugas kita ya. Kalau sampai kita menemui orang tua yang terkendala komunikasi atau terkendala di dalam keluarga mereka untuk pembelajaran online ini, memang perlu pelan-pelan sih pemberitahuannya kepada orang tua. Jadi nggak serta-merta itu kayak mengajari. Saya memang belajar banyak hal bagaimana peran kita sebagai orang muda yang betul-betul perhatian kepada sikap di masyarakat terhadap anak-anak. Jadi emang nggak bisa diajarin secara kayak kita ngajarin adik-adik, ayo duduk yang manis gitu, nggak bisa gitu. Jadi memang perlu cara atau treatment khusus. Dan WhatsApp group itu memang digemari untuk orang tua curcol dan untuk kakak-kakak yang punya
ilmu atau latar belakang yang mungkin masuk ya ke situ, itu sangat membantu sekali untuk para orang tua kita teredukasi Kak Farhan gitu. Jadi jangan bosan-bosan nih teman-teman yang punya kemampuan gitu untuk mengedukasi masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak tahu harus bagaimana menghadapi pandemi ini. Gitu. Oke. Berarti aku juga dari tadi mendengarkan, selama pembicaraan ini mendengar ada 3 kata kunci yang menurutku penting untuk menyuarakan anak ini. Yang pertama itu orang tua, keluarga, dan komunikasi. 3 ini tuh emang udah nggak bisa, emang udah pakemnya ya untuk menegakkan anak. Iya, apalagi harus terkurung di dalam rumah 1x24 jam, besoknya ketemu lagi, ngebahas yang sama, melakukan hal yang sama. Jadi kalau tidak ada breaknya, tidak ada komunikasi yang baik, ya itu sulit ya. Kasis KJ yang tinggal berdua sama Kak Eki bisa bentrok untuk hal yang sepele, karena selama PPKM mungkin Kak Siska nggak pernah keluar, nggak pernah main, nggak pernah kuliner. Jadi ini faktor ya, bagaimana kita letih dengan keadaan, tetapi tidak ada teman cerita. Nah, penting sekali buat orang tua kita, adik-adik kita juga dibukain jalan, diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan orang luar yang dipercaya bagi mereka. Karena kalau adik-adik mau cerita, itu kayak sahabat anak tuh volunteernya udah menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang dipercaya. Jadi jangan sampai ini curcolnya adik-adik nanti di-share, diceritain ke adik-adik yang lain. Itu ada kode etik yang memang perlu dipegang juga ketika kita memang mau melayani anak-anak. Bagaimana sikap kita nih Kak Farhan, menghormati adik-adik juga, menghormati privasi mereka gitu. Oke. Karena keterbatasan waktu dan sebentar lagi waktu kita habis, Kak, aku mau langsung nanya nih, gimana sih Kak kalau misalnya teman-teman nih mau join ke Sahabat Anak sebagai relawan? Itu gimana caranya? Iya, alhamdulillahnya ya, walaupun ini online gitu ya, Kak Farhan. Jadi saya berpikir awal-awalnya tuh akan membuat surut minat teman-teman untuk menjadi seorang sukarelawan. Ternyata tidak juga gitu. Jadi contohnya untuk kegiatan-kegiatan kita yang di offline, teman-teman yang terpanggil untuk jadi volunteer dalam pengertian tuh tidak meet up, itu tuh nggak mesti gitu. Jadi kontribusi kayak memberikan ilmu gitu. Kayak di Sahabat Anak itu kan rajin tuh Kak menyebarkan suatu namanya communication chain ya. Kita rutin memberikan info-info kepada para orang tua. Modelnya tuh sangat visual banget, ada bergambar. Kita rajin berikan tuh di WhatsApp group. Jadi hal-hal sederhana gitu. Jadi ini kan perlu orang-orang yang punya latar belakang di dalamnya gitu ya, kayak semuanya pintar gambar. Itu volunteer itu dibutuhkan sekali. Jadi teman-teman yang mau bergabung di Sahabat Anak, silakan saja. Mari pantengin di IG-nya Sahabat Anak, ada websitenya juga. Mendaftar online, nanti akan direspon sama tim kita. Ada websitenya SA, nanti akan diundang. Ada orientasi Kak Farhan. Jadi orientasi itu ngapain aja? Dikasih tahu kode etiknya sebagai seorang kakak pendamping dan sahabat buat adik-adik itu seperti apa. Nanti walaupun nanti prosesnya agak lama karena kan perlu assessment gitu kan ya, tidak gampang juga ketika kita berperan sebagai seorang yang dipercaya, kita juga perlu tahu kesungguhan teman-teman menjadi volunteer untuk adik-adik. Jadi nanti kita dihubungi kalau sudah daftar online. Silakan kunjungi IG-nya, di sana ada, dan di webnya Sahabat Anak. Oke, terima kasih Kak Siska, senang banget nih bisa meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Padahal tadi sore pasti capek banget, tadi sore baru selesai beres acara Jambore Anak, dan untuk bincang-bincang juga tentang hak anak di 100% Stay at Home. Buat teman-teman yang penasaran kira-kira tema 100% Stay at Home itu apalagi sih ke depannya, bisa juga pantengin di sosial media kita. Dan untuk penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh admin kami, Nadia Joan. Oke, thank you banget Kak Siska, untuk pasti capek banget ya habis acara. Dalam waktunya. Capek enggak, jadi kayak harus berhadapan sama layar itu ternyata bikin letih juga ya. Ya, betul Mbak. Sudah 1,5 tahun di depan layar itu kerjaannya.
Iya, Kak Farhan, terima kasih. Kak Siska juga ucapin buat 100% manusia ya, teman-teman. Terima kasih kalau sudah nonton. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat juga buat teman-teman. Terpanggil juga, intinya terpanggil. Mari kita sama-sama di era yang sangat terbatas ini, kita masih bisa melakukan hal baik kok, walaupun di rumah aja. Betul, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Siska dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat selalu.